mungkin selain unta, mungkin di Al-Quran itu mungkin disebutkan secara jelas apa saja yang diharamkan oleh Nabi Isa dan yang dihalalkan oleh Nabi Isa, atau hal-hal yang sudah hal-hal yang haram itu Oh, dihalalkan oleh Nabi Isa. nggak ada, nggak ada. Tidak ada. Tapi Oh kalau enggak ya. untuk umat Muslim dijelaskan. Jadi Allah itu menghalalkan segala yang baik dan mengharamkan segala yang buruk. Juga Allah itu melarang memakan darah, terus hinsir, babi. Karena di situ juga ada di hukum Torah kan, eh, babi, kemudian sembelihan yang tidak disembelih atas nama Allah, kemudian bangkai, itu diharamkan dalam Islam. Gitu, Pak. Oh, berarti Kalau ya masalah Nabi Isa yang menghalalkan yang menghalalkan apa yang diharamkan bagi kalian itu adalah itu contohnya yang diiniin dalam tafsirnya, yaitu ketika itu Allah mengharamkan unta khusus untuk umatnya Israel, untuk Bani Israel. Maka ketika Nabi Isa datang, keharaman itu dicabut. Itu sampai ke Nabi Muhammad unta itu suci, boleh dimakan. Kalau di Ini Torah maksudnya kan masih halal unta. Masih haram. itu ada tuh di Al-An'am 146 sama Al-Araf 163. Itu penjelasannya gitu. Jadi kalau di dalam Bible kan ada itu Yesus itu memetik gandum kan di hari Sabat. Lalu Yesus juga memberikan perumpamaan kan, kalau misalnya kamu punya kambing ternak yang jatuh pada hari Sabat, apakah kamu nggak menolong kan gitu? Karena apa? Karena di dalam dulu itu nggak bisa seperti itu gitu. Jadi ketika apa namanya besoknya itu Sabat, hari ini sudah nggak ada kerjaan, udah diem semua, diem nggak ada, mau gerak kemana pun nggak bisa. Ya, jadi mulai dari terbenamnya matahari, sampai besoknya lagi, sampai matahari terbit lagi, besok paginya lagi, itu mereka emang nggak ngapa-ngapain, nah, gitu, gitu Pak. Tapi kan kenyataannya eh, banyak apa namanya orang-orang Yahudi kan tetap melanggar gitu loh. Jadi ketika mereka apa namanya ternaknya mereka yang kecepit itu kan dimakan apa atau bagaimana, ya tetap mereka menolong ternak itu gitu loh. Itu kenapa uh, itu jawabannya dari surat Al Imran nomor 50 tadi itu, ayat yang ke-50 tadi itu ya. jadi Coba dibaca dulu maaf, di Al-An'am 146 sama Al-Araf 173. Quran Al-an Al-An'am Quran 6 surat 6 nomor 146, surat 7 nomor baca. 163. Surat 6, surat Al-an 6, surat 6 nomor ya 146 satu sama empat. surat 7 nomor ayat 163. Kalau Ya, Al-An'am itu secara 146 ayat 146. Itu ada penjelasannya. Lalu itu ada masih Oh ya, juga ini tentang ada Nabi ini. Isa ya. ya, ada juga kan di surat Al-Araf atau surat ke-7 nomor ayat 163. Itu juga ada juga penjelasannya. Jadi misalnya tentang apa ikan-ikan di laut gitu loh. Ya, itu juga ada tuh tentang pada hari Sabat itu sebenarnya itu di situ. Ya, ini sambil lanjut lagi ya. Aku nih lagi pilek soalnya ini. Aku juga bentar Ya, lagi. ya, ya. Aku minta Oh izin ya, ini turun dulu ada ya. ini. Aku istirahat dulu soalnya. Siap, siap, Abangku, siap. Ya, assalamualaikum warahmatullahi Oke, wabarakatuh. oke, oke, oke. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wa 'alal ladzina hadu Waalaikumsalam. haramna kulladzi zufur. Jadi Allah mengharamkan bagi orang Yahudi, ya, bagi orang Yahudi adalah setiap yang punya kuku. Kemudian wa minal baqari wal ghanami, kemudian yang dari sapi dan ghanam itu kambing. Harabna alaihi suhu mahuma. Apa suhu mahuma ini?
haramkan pada mereka yang punya lemak ya, lemak sapi dan lemak domba, kecuali yang melekat di punggungnya, au makhtalatoh bi'azmin, atau yang bercampur dengan tulang. Dzalika jazainahum bi baghihim, dan ini merupakan balasan, itu hukuman, bentuk hukuman dari Allah. Wa inna lasadiqun, dan kami pasti benar gitu. Jadi itu macam-macam yang diharamkan oleh Allah kepada orang-orang Yahudi dan kepada sebenarnya kepada Nabi Isa itu sudah dicabut di situ. Itu Pak, yang Berarti Nabi yang Isa menghalalkan apa yang telah diharamkan Allah, yang semua itu adalah bentuk ukubah, bentuk siksaan atau bentuk hukuman dari Allah, makanya dihalalkan. Nah, kalau babi haramnya itu bukan hukuman. Kalau babi itu memang udah diharamkan dari dzatiyahnya gitu. Makanya sampai sekarang di umatnya Nabi Muhammad yang namanya babi itu tetap haram. Itu Bapak penjelasannya. Kalau begitu Kalau dasarnya menurut Al-Quran, babi diharam itu apa ya kalau di dalam Al-Quran? ya nggak ada dasarnya apa-apa Pak. Memang disebutkan diharamkan atas kamu darah, kemudian daging babi, kemudian babi gitu. Kemudian bangkai, ya cuman gitu. Kalau alasannya ya nanti biar medis yang membuktikan kenapa itu diharamkan gitu. Tidak memberikan alasannya Allah. Kalau di Al-An'am itu apakah begini kan? Jadi Nabi Isa datang untuk menghalalkan sebagian yang haram. Berarti Sebagian. apakah ya? Berarti misalnya yang saya mau tanya, apakah surat Al-An'am itu bercerita tentang Nabi Isa yang menghalalkan beberapa seperti sapi tadi? Apakah itu pernyataan dari Nabi Isa? Begini, Pak. Di situ di surat Al-An'am 146 Allah menjelaskan sesuatu yang diharamkan kepada umat Yahudi. Sesuatu yang diharamkan kepada umat Yahudi sebagai bentuk hukuman. Itu apa saja? Paham ya? Itu apa Ya saja? itu tadi itu. Hewan yang berkuku, ad-dufur. Hewan apa yang... Sebentar. Hewan yang berkuku dan dari sapi dan domba kami haramkan atas mereka lemak dari kedua binatang itu. Kalau sapi dan domba lemaknya yang diharamkan dimakan, kecuali lemak itu yang melengket kepada punggung keduanya atau yang di perut besarnya dan usus atau yang bercampur dengan tulang. Nah, itu boleh dimakan. Demikianlah kami hukum mereka. Ini hukuman, sebagai bentuk hukuman. Jadi apa-apa yang diharamkan ke orang Yahudi sebagai bentuk hukuman kepada mereka, maka Allah cabut di zamannya Nabi Isa. Dalilnya Nabi Isa datang untuk menghalalkan apa yang telah sebagian yang telah diharamkan bagi mereka. Itu kan orang Yahudi ini kan Bani Israel. Kan Bani Israel. Ini pahami dulu. Kalau dalam Islam, ya. Maksudnya begini. Contohnya ya. Ada 10 yang diharamkan, ada 10 jenis hal yang diharamkan ya. Ya. Nabi Isa datang untuk menghalalkan sebagian, berarti 5.
dari 10. Yang 5 itu apa saja? Apakah dijelaskan di dalam Al-Quran? Yang 10 itu dari mana? Begini, contoh. Contohnya ada 10 hal yang diharamkan. Oke, contoh ya. Contoh ya. Kemudian kan sesuai dengan surat Ali Imran kan dikatakan bahwa Nabi Isa datang untuk menghalalkan sebagian. Sebagian berarti 5 dari 10 itu. Enggak lah. Sebagian itu bisa 1, bisa 2, itu sebagian. Kalau setengah Tadi kan baru sudah 5. Oke lah. Tadi kan sudah dijelasin di Al-An'am itu ya. Oke lah. Di Al-An'am. Begini. Yang saya mau tanyakan. Enggak. Gini. Sampean pahami kata sebagian dengan separuh, beda. Kata sebagian itu ketika menyentuh dikit saja itu sudah masuk ke sebagian. Oke. Itu kata-kata ba'dun ya, ba'dun yang diartikan sebagian di Indonesia, dalam Arabnya kata ba'dun. Kata ba'dun itu contohnya gini. Kalau kita mengusap sebagian kepala, rambut satu pun masuk bagian dari kepala. Nah, gitu ya. Pahami itu dulu. Oke. Jadi silakan. Maksud saya begini tadi, 10 bisa 3, bisa 2, bisa 5, bisa 7. Ya. Bisa 1. Oke. Maksud saya begini, apakah yang sebagian tadi itu dijelaskan secara tegas oleh Nabi Isa? Contohnya sapi, bagian lemaknya itu, apakah Nabi Isa mengatakan bahwa lemak dari sapi itu bisa dimakan? Bukan Nabi Isa. Ini yang menegaskan yang menegaskan bosnya langsung Nabi Isa, bosnya Nabi Isa. Paham kan? Maksudnya begini, kan Isa datang untuk menghalalkan, berarti Isa diutus Allah untuk menghalalkan, berarti harusnya ada pernyataan dari Nabi Isa. Dari yang mengutus dong, jangan yang dari utusannya. Yang mengutus sudah jelas ini. Begini. Sampai itu belum paham tentang utusan. Tidak gini, saya mau tanya begini, Bas. Kan begini kan, Ali Imran kan jelas dikatakan, Isa datang untuk menghalalkan sebagian yang telah diharamkan. Nah, terlepas dari pernyataan Allah tadi, sekarang saya mau tanya, apa saja yang dihalalkan oleh Nabi Isa? Sampean itu kurang memahami narasi, Mas. Maksudnya begini, sebenarnya Isa datang, sebentar, sampean dengerin dulu. Pahami kata-kata saya, baru sampean bertanya. Gini, Isa datangnya Nabi Isa ini atas siapa? Apa atas dasar pribadi atau atas dasar disuruh orang? Contohlah, menurut Anda. Ya. Gimana? Menurut Anda, Nabi Isa itu datang atas kehendak sendiri atau ada yang menyuruh? Gitu, coba. Menurut Anda gimana? Itu saya mengerti. Contohnya. Kalau sudah mengerti, oke. Sampean jawab, berarti Nabi Isa tidak datang dengan dirinya kan? Nabi Isa itu ada yang menyuruh. Oke? Sampai di sini paham kan? Setelah Nabi Isa itu ada yang disuruh, otomatis Nabi Isa itu menyampaikan pesan dari yang disuruh. Ya, yang saya mau tanya setuju? Pesan. Makanya dengerin dulu, nanti sampai ke sana. Sampean ini mau saya pahamkan dari awal. Nah, ketika Nabi Isa datang karena ada yang menyuruh, berarti Nabi Isa itu datang membawa pesan yang disuruh, ya kan? Iya. Apa pesan yang disuruh itu? Sama Al-Quran dijelaskan, ini pesannya ini. Wa 'alal ladzina hadzu harramna kulladzi dzufur. Nah, itu yang dibawa Nabi Isa pesannya. Makanya oleh Allah, Nabi Isa itu diutus untuk menyampaikan hal-hal yang dihalalkan. Hal-hal yang dihalalkan yang pada waktu yang lalu diharamkan oleh Allah. Apa yang dihalal dan diharamkan? Ini sudah dijelaskan sama Al-A'raf ayat 146. Begini Mas, Kalau begini Mas masih kabur menurut saya. Jadi begini Mas, Al-Quran kan dikatakan bahwa
merupakan langsung dari Allah, kata-kata Allah sendiri, Betul. ya kan? Melalui malaikat Jibril. Ketika di dalam kitab Ali Imran bercerita mengatakan bahwa Nabi Isa datang untuk menghalalkan sebagian yang telah diharamkan, maka seharusnya dia harus dijelaskan. Kalau yang tadi itu yang Mas bilang tentang sapi, lemak sapi, itu kan langsung dari Allah. Tetapi yang sekarang yang saya mau tanya itu yang dari Yesus itu apa? Yang dari Nabi Isa itu apa? Ketika Nabi Isa datang turun ke dunia, diutus. Yang tadi kan langsung dari Allah. Oke. Contohnya begini Mas. Ini saya kasih contoh. Ada pesan dari presiden untuk masyarakatnya melalui gubernur. Oke. Ya, contohnya kami masyarakat Irian contohnya. Ya, masyarakat Irian ini mereka tahu bahwa pernyataan itu dari gubernurnya. Nanti kemudian ketika Allah datang, Allah langsung menurunkan Al-Qur'an, itu langsung kepada umatnya. Tetapi sekarang yang saya mau tanya itu melalui Nabi Isa itu apa? Oke. Sampean dengerin ya. Yang bercerita kurang tegas di situ. Ya. Ini dengerin sampean ya. Yang bercerita bahwa yang mengatakan dalam Al-Quran bahwa Isa akan menghalalkan sebagian apa yang diharamkan oleh Allah, itu siapa menurut Anda? Bagaimana? Yang mengatakan bahwa Nabi Isa datang untuk menghalalkan sebagian yang diharamkan oleh Allah, itu siapa yang mengatakan? Begini. Yang mengatakan itu siapa? Begini, kalau saya belum bisa, saya tidak mampu menjawab kalau pertanyaan Mas Eka ini berkaitan Al-Quran. Ini saya mau tanya balik. Boleh bantu jawab nggak? Iya. Oke. Dia begini. Anda begini. Sabar Mas. Sabar sama tanya. Benar. Saya paham sama maksud Anda itu. Saya paham. Saya mau tanya ke Mas, ini kan ada di dalam surat Ali Imran. Nah, coba Mas jelaskan saya apa itu surat Ali Imran? Boleh saya bantu ikut jawab? Yang saya tanyakan sekarang, Mas biar paham nih tentang Al-Quran. Sehingga tidak ada subhat-subhat lagi. Gini, yang mengatakan, yang berceritalah biar gampang dipahami. Yang bercerita bahwa Isa itu datang untuk menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah itu siapa? Menurut Anda? Isa atau Allah? Iya, saya paham Mas punya pernyataan. Nah, makanya, oke, jawab saja. Nanti saya jelaskan sampai akhir. Monggo. Saya mau tanya ke Mas. Ini, oke. Tapi gini, saya belum bisa menjawab karena saya mau tanya ke Mas dulu. Surat Ali Imran itu apa, Mas? Boleh saya menengahin sedikit? Kenapa dinamakan sebagai surat Ali Imran? Keluarga Imran. Bang Arabama di tanggapannya yang lain ditahan dulu barangkali dari Bang Arabama ada tanggapan. Oh, monggo. Iya. Saya tidak ini ya, maksudnya saya izin beli rokok bentar ya. Oke, Mas. Mana? Ya. Ustaz. Nggak usah dikirim, saya masih ada. Sebentar aja. Ya. Kebetulan Bang Wilhelmus, saya bukan Ustadz juga ya, saya belajar dengan Ustadz Airul juga. Cuma saya ingin jelasin sedikit aja. Kalau salah paham saya apa yang dipertanyakan, mohon maaf juga, jadi kalau jelasin lagi. Al-Quran itu tidak fokus kepada Nabi ya. Al-Quran menceritakan ada apa yang dilakukan Nabi sebagai bahan perbandingan bagi kita gitu. Jadi tidak khusus menceritakan seluruh Al-Quran itu mengenai Nabi Isa. Tidak juga keseluruhannya menceritakan dengan Nabi Adam, tidak ceritakan dengan Nabi Nuh, tidak menceritakan juga Nabi Muhammad keseluruhan. Nah, kalau di Islam itu, kalau untuk aktivitas Nabi Muhammad itu kan dalam hadis. Nah, jadi Al-Quran itu hubungan kita dengan Allah gitu. Hablum minallah, hablum minannas.
dan hubungan kita dengan manusia. Nah, jadi kalau pertanyaan pada saat Allah mengatakan yang ini haram, nah di zaman pada saat Nabi Isa, disitulah dijelasin eh, eh, ini tidak haram lagi lah, seperti itu lah ceritanya ya. Tapi yang menyebutkan itu Nabi Isa hanya menyampaikan apa yang difirmankan atau diwahyukan oleh Allah kepada beliau. Kemudian eh, Nabi Muhammad juga kayak gitu diceritakan ini yang boleh-boleh. Nah, pada saat jatuh seperti itu, acuan kita hanya kepada Al-Quran, kepada kitab yang terakhir. Jadi di dalam kitab yang terakhir jawaban tadi ada di Al-An'am. Ya, Al-An'am kan disebutkan juga, saya coba buka ya. Eh, tadi 194, 191. Jadi di situ ada disebutkan mengenai lemak ya, mengenai lemak di ada detailnya di situ lah di surat Al-An'am. Jadi atas orang-orang Yahudi kami mengharapkan, ini ayat 146 ya. Atas orang-orang Yahudi kami mengharamkan semua hewan yang berkuku. Kami mengharamkan pula atas mereka lemak sapi dan domba, kecuali yang melekat di punggungnya, yang ada di dalam isi perutnya, atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah kami menghukum mereka karena kedurhakaannya. Sesungguhnya kami maha benar. Itu ada di Al-An'am. Saya pikir begitu, Pak Wilhelmus. Silakan Pak Wilhelmus. Begini Mas, yang saya mau tanyakan, karena begini Mas, di dalam surat Ali Imran 50 itu kan pernyataan Isa. Karena begini, dia punya bunyi kan kalau tidak salah, dan aku membenarkan Taurat yang datang sebelumku dan menghalalkan bagi sebagian yang telah diharamkan. Iya, sebagian ya. Ya. Kata aku di sini, dan aku membenarkan Taurat yang datang sebelumku. Iya. Aku dan ku ini siapa? Di situs Tokopedia.com dijelaskan bahwa 50 dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu, dan aku datang kepadamu membawa suatu tanda dari Tuhanmu. Untuk info lebih lanjut, cek link di aplikasi asisten Google atau Google Home Anda. Ini kan hampir semua sebagian orang yang saya baca itu, sebagian orang menjelaskan bahwa ini bahwa ayat ini adalah pernyataan dari Isa. Terus berarti pernyataan itu ada di mana? Apakah Ali Imran? Apakah ini pernyataan Allah atau pernyataan Isa? Di Ali Imran 50. Ya, di Ali Imran 50 ya. Iya. Nah, Ali Imran itu di kitab apa? Saya kurang tahu tuh Mas. Iya. Saya baca kemarin sudah lupa tuh masalah. Ali Imran merupakan surat di kitab apa ya kira-kira ya? Iya, Ali Imran itu menceritakan tentang Maryam. Iya, enggak maksudnya saya tidak berusaha mempersulit. Maksudnya kan Ali Imran itu berada di kitab Al-Quran ya. Iya. Iya. Ya, Al-Quran. Nah, pemahaman kami kan Al-Quran itu dari Allah ya kepada kita, itu hubungan langsung. Nah, pada saat kita di sini kan kita coba lihat dari sebelumnya, ini kan sebelumnya di sini kan kata-katanya kan Allah akan menjadikannya sebagai Rasul kepada Bani Israel. Isa berkata, nah di situ kan menjadi orang ketiga. Pada saat orang ketiga itu ya bisa dia mengatakan aku atau segala macam. Itu menceritakan. Jadi bukan berarti Nabi Isa sendiri. Jadi di Al-Quran itu tidak menceritakan individual dari Nabi Isa. Kalau kita nengok nabi-nabi lain dalam beberapa surat di Al-Quran juga mengatakan, misalnya kayak Nabi Musa, aku membelah lautan. Nah itu apakah dia ataukah Allah gitu misalnya gitu. Jadi itu hanya penyampaian aja. Jadi pada saat dibilang aku itu bukan Al-Quran menceritakan Nabi Isa aku gitu, bukan. Jadi akunya itu adalah sebagai tadi disebutkan gubernur.
gubernur. Tapi atas authority yang disebutkan itu adalah authority dari Allahnya. Ya, perbedaannya memang agak sulit dipahamin karena kalau dari Bible kan orang ketiga ya, orang ketiga menceritakan orang yang lain gitu. Jadi pada saat di Al-Quran itu kan langsung. Jadi dia menceritakan ada satu cerita Nabi Isa mengatakan begini, Nabi Isa mengatakan aku bla 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 gitu. Begitu Mas. Jadi aku diutus untuk kan. Nah, aku diutus untuk itu kan di dalam tanda kurung ya. Jadi membenarkan Taurat yang diturunkan sebelumku gitu. Jadi aku tuh bukan berarti ayat ini khusus bagi perkataannya Nabi Isa gitu Mas. Halo. Halo. Mas, mana ini? Halo. Wilhelmus. Halo. Ya, silakan Halo? Mas Wilhelmus. Ya. Oh ya. Kalau saya baca kalau di ayat yang ke-49 ya. Ke-49 itu juga sepertinya kita harus baca dari ayat pertama ya supaya kita bisa paham apa kayak. Dan aku memberikan Taurat yang datang sebelum aku. Oke, untuk sementara saya bisa terima Mas ya. Jadi Iya, karena ya silakan Mas. Jadi kalau Al-Quran itu dia tidak menceritakan mengenai Nabi Muhammad ya. Tidak maksudnya Al-Quran itu tidak menspesialkan salah satu nabi gitu. Jadi Al-Quran itu hanya antara Mas Wilhelmus kepada penciptanya gitu langsung, tidak ada perantara. Jadi kita tuh sebagai hamba Allah ya hanya membaca ceritanya dan ini sebagai pedoman bagi kita gitu. Karena saya tidak bisa membantah pemahaman Mas mereka ya. Iya. Iya. Oke, Lalu ini Mas saya mau tanya satu lagi. Itu ya, kalau saya berkaitan bisa dengan jawab, saya bukan Ustadz Mas. Saya belajar juga di sini. Oh, jadi begini Mas, kalau ya mungkin selama ini kita Ustadz Hairul, udah siap Ustadz? Sebentar. Ya, Ustadz Hairul? udah siap. Oh, udah. Siap. Ya, silakan Mas Wilhelmus, pertanyaan berikutnya. mungkin Gimana? selama ini Udah ini enggak, maksud saya begini, selesaikan sehingga ini nanti tidak jadi subhat. Kalau sudah menerima Udah. Bang Wilhelmus, jadi otomatis Bang Wilhelmus nggak usah mempertanyakan ini lagi. Kalau masih belum paham, silakan. Udah. Hanya Jadi, gitu maksud saya. Tadi saya berusaha saya masuk hanya- ke dalam pemahaman Pak Ustadz ya. Oke. yang menambah penjelasan dari Bang Hairul tadi, Iya, menambah sedikit iya. aja. Ya. Ya, Jadi begini Mas, pertanyaan saya itu mau berikutnya. gini Mas, saya itu mau karena ini persoalan soal haram dan apa ini kan merupakan hal yang Ya. fenomenal untuk Indonesia zaman sekarang ya Mas ya. Kita lihat di media sosial dan sebagainya ya. Jadi mungkin kita harus saling paham bahwa dari pandangan Al-Quran seperti ini, kalau saya Kristen pandangan Injilnya seperti ini ya, kita harus saling memahami. Oh, jadi orang Islam sepertinya begini. Oh, Muslim Muslim seperti ini karena memang di Al-Qurannya diajarkan seperti ini dengan cara pandang Al-Quran. Kalau di Injil ya orang Kristen seperti ini, maksudnya menghalalkan hampir sebagian, mungkin bukan sebagian tapi semuanya, karena dengan cara pandangnya seperti ini mengikuti isi Injil gitu ya. Jadi kalau di dalam kami di Kristen itu hanya pegang ada 2 pernyataan Injil saja. Itu yang pertama itu Yesus mengatakan bahwa bukan apa yang masuk ke dalam mulut yang diharamkan, tetapi apa yang keluar ya. Kemudian kisah tentang kenapa sampai babi itu dihalalkan, itu mungkin para rasul berpegang pada pernyataan Yesus berkaitan dengan itu, kemudian mengikuti kondisi umat pada waktu itu bahwa penyebaran
uh, Injil waktu itu, bahwa ketika keluar dari Israel, para rasul harus berhadapan dengan masyarakat umat yang punya budaya tidak mengharamkan babi atau tidak mengharamkan lain sebagainya. Jadi mereka bertolak dari pernyataan Yesus bahwa bukan yang masuk yang diharapkan, tetapi yang dikeluar. Maka para rasul membuka ruang bahwa umat Nasrani di luar Israel boleh untuk makan babi begitu. Menarik, Mas Wilhelmus. Itu karena Mas Wilhelmus sudah membawa itu, jadi saya ingin bertanya ini, kenapa kenapa kan kalau kita tahu ya dari setiap pernyataan dari teman-teman Kristen kan selalu membawa kata-kata domba ya, domba ini, domba itu. Nah, sementara kita tahu kan bahwa babi itu kan dilarang dalam perjanjian lama dari Torah ya, Torah. Nah, pertanyaannya, kalau kita tahu banyak berkata mengenai domba, artinya kan di zaman tersebut domba merupakan ternak yang paling lazim menjadi sumber makanan. Nah, kenapa fokus kepada babi ya? Maksudnya kan di zamannya Yesus kan, itu kan banyak domba gitu, domba. Kenapa mencari sumber makanan lain yang di perjanjian lama atau di Torah itu diharamkan gitu? Oh begini Mas. Kalau ya silakan. Iya. Waktu saya paham ya, jadi begini. Jadi umat Nasrani itu jadi begini. Ketika umat Nasrani di Indonesia, atau contohnya di Indonesia ya, yang tinggal di Kalimantan biasa makan binatang A, yang di Jawa biasa makan binatang B, di Rian biasa makan binatang C, ya. Mungkin binatang-binatang itu ada yang halal, ada yang haram, ada yang tidak. Jadi Lanjut, jadi mereka sesuai dengan pernyataan Yesus bahwa bukan apa yang masuk ke dalam mulut yang haram, tetapi yang keluar. Maka umat Nasrani, orang Kalimantan, orang Jawa boleh makan apa saja sesuai dengan kebiasaan mereka. Begitu. Jadi mungkin begini, domba itu merupakan merupakan binatang yang mungkin spesial ya untuk orang Israel, karena penyembahan juga dalam korban itu kan biasanya pakai domba. Jadi binatang di antara semua itu kan ya, orang Israel itu domba itu punya nilainya, dia punya nilainya mungkin lebih dari binatang lain, karena dipilih untuk dipakai untuk penyembahan kepada Allah. Ya. Jadi kita di Indonesia kan tidak ada domba, jadi kita tidak perlu mengikuti orang Israel. Gitu. Iya, jadi kalau kita lihat kan sosial pada saat itu kan di Israel itu berarti kan sangat biasa, common ya, domba di mana-mana. Kalau di Indonesia mungkin sapi, kambing ya, atau malah sapi ada di jalan-jalan lagi. Jadi tapi kitab Torah itu kan hanya untuk Israel ya, berarti kan kita lihat bahwa Israel gitu. Nah, pada saat itu kan babi itu kan tidak common ya, tidak common. Berarti apa? Kalau saya lihat bahwa memang babi diharamkan, karena memang dari ceritanya di Bible juga kan selalu bilang domba. Artinya tidak biasa bagi orang Israel itu memelihara babi. Nah, kemudian bisa. Kalau saya coba melihat logikanya, Mas. Jadi lalu mengapa Yesus menghalalkan semua gitu? Jadi termasuk babi ya. Babi kan karena mungkin favorit bagi sekarang ya. Cuma saya juga melihat bahwa saya kembali lagi pada saat Nabi Adam dibuat kan, Nabi Adam dibentuk kan, ada dosa bawaannya kalau dipercayakan oleh umat Kristiani. Nah, pada saat dibilang setelah mereka makan buah terlarang ya. Buah terlarang. Nah,
itu kan menggambarkan bahwa Nabi Adam, kalau kami menyebutnya Nabi Adam kan melakukan suatu hal yang dilarang. Nah, kenapa umat Kristiani melakukan hal yang sama yang dilakukan Nabi Adam? Karena kan sekarang ini kan saya melihatnya umat Kristiani kan seharusnya dilarang suatu hal yang tidak common bagi bangsa Israel, yaitu babi. Nah, tapi umat Kristen mengulang perbuatan yang dilakukan Adam gitu. Tidak ada lagi larangan bagi umat Kristen yang memakan semua. Ini kan sama yang dilakukan Adam waktu di surga. Artinya apa? Artinya ya mengulangi dosa warisan lagi gitu. Padahal dosa warisan kan sudah dihapuskan. Pada saat sudah dosa dihapuskan harusnya ya kita lihat apalagi yang tidak boleh dilanggar. Jadi kalau saya lihat sih memang gitu. Jadi babi itu bukan common bagi Israel. Gitu. Silakan, Mas. Begini, Mas. Jadi soal haram dan apa itu kan haram babi dan lain sebagainya itu dalam perjanjian Allah dengan umat Israel itu kan Allah dengan umat Israel. Jadi ketika kita beriman kepada Allah, kita tidak dalam pandangan Yesus dan para rasulnya, kita tidak perlu menjadi orang Israel. Bahwa Allah menciptakan kita beraneka ragam. Jadi baik biar itu menjadi kewajiban larangan untuk orang Israel. Tetapi ketika kita di luar dari Israel, percaya kepada Allah Israel juga, maka kita hidup dengan kebudayaan kita. Oh, jadi kita tidak mengambil yang dari Israel? Iya. Oh, oke. Tapi Tuhannya Israel masih dipercaya? Percaya. Kita saya coba pahami dulu ya. Kita tidak mengambil aturan yang diberikan kepada Israel, tapi Tuhannya Israel kita masih percaya. Sedangkan peraturan pelarangan itu turunnya dari Tuhannya Israel. Tapi kita hanya mengambil yang baiknya aja dan yang memberatkan nggak kita ambil gitu. Bukan gitu, Mas. Jadi kalau soal haram babi apa itu kan Yesus sudah haram binatang atau haram makanan itu Yesus sendiri sudah mengatakan bahwa bukan apa yang masuk ke dalam mulut yang haram, tetapi apa yang keluar. Dan itu diartikan kita boleh makan apa aja tanpa larangan. Jadi begini, lalu dalam penyebaran agama dan penyebaran iman terhadap Kristus itu kan dalam sejarahnya itu di kisah para rasul, Mas. Jadi di situ kan dari hasil refleksi ya, mungkin para rasul kan sudah dikaruniai oleh Roh Kudus ya. Jadi mereka bersepakat waktu itu ya, bersepakat bahwa saling bersepakat agar berkaitan dengan ini masyarakat di luar orang Israel ini, apakah mereka harus mengikuti budayanya orang Israel? Ya, tidak boleh makan babi, tidak boleh bla 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 bla. Jadi bahwa keselamatan begini, Mas. Jadi soal keselamatan itu tuh apakah makan babi itu apakah keselamatan orang Israel itu yang keselamatan diperoleh orang Israel itu sama juga dengan keselamatan yang harus diperoleh oleh jalan keselamatan ya oleh orang di luar Israel. Begitu. Jadi orang Israel pun maksudnya begini, Mas. Gimana? Konsep keselamatan yang dibawa oleh Yesus itu, Mas. Jadi konsep keselamatan yang dibawa oleh Yesus itu bukan dia mengatakan bahwa beritakanlah Injil. Ya, beritakanlah Injil kepada seluruh dunia ya. Yesus tidak mengatakan bahwa beritakanlah Taurat kepada seluruh dunia. Ya. Yesus mengatakan beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Jadi ajaran-ajaran Yesus itu yang dibawa. Yang mana ajarannya berbeda dengan Tuhannya Israel.
bukan berbeda. Jadi begini, kami melihat bahwa Yesus itu punya hak veto untuk mengambil keputusan, karena di dalam Kristen kan meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan sendiri kan. Ya. Oh, oke. Ya, Karena berarti dia dalam punya hal hak ini veto sendiri, ya, dia punya hak veto sendiri untuk mengatakan kalian bahwa seperti tadi, apa yang masuk ke dalam mulut itu tidak haram, tapi apa yang keluar saja, ya. Jadi berarti dia tidak dalam merubah hukum Taurat untuk orang Israel. Ya. Berarti dengan menggunakan veto itu adalah membatalkan semua yang diperintahkan oleh Tuhan Israel, ya? Tidak, untuk orang Israel tidak. Iya, tapi untuk orang di luar Israel itu dibatalkan. Seluruh dunia kan, iya. Seluruh dunia. Berarti coba ini kan yang dibuat dasar oleh Bang Helmos ya. Yang dibuat dasar saya bacakan ya Bang Helmos ya. Saya ini masih bertanya-tanya kenapa ayat ini bisa dijadikan untuk menghalalkan babi gitu loh. Maksud saya. Mohon penjelasannya ini. Saya baca ya ayatnya yang tadi itu. Di Matius 15:11 ya. Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan. Ya. Itu saya baca di TB ya. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut. Ingat ya, yang keluar dari mulut. Itulah yang menajiskan orang. Kemudian ada di ayat 15-13-nya. Coba ini sampean jelaskan bagaimana kok bisa menghalalkan babi itu dari penafsiran para rasulnya itu. Di ayat 15-13-nya, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku, maka Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Sebenarnya kalau menurut saya di sini nih, Yesus tidak tentang membahas tentang halal dan haramnya makanan. Tapi yang dimaksud Yesus di sini adalah bahwa kata-kata kotor, kata-kata istilahnya membersihkan hati lah. Jadi yang keluar dari hati itu seperti kata-kata kotor, kata-kata fitnah, kata-kata hujat, itulah yang menajiskan kata Yesusnya. Kemudian tentang hukum-hukum yang oleh Yesus akan dihapus, itu yang di sini nih. Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Ingat, bukan tanaman yang ditanam oleh Bapakku. Artinya, bukan hukum yang telah diberikan kepada yang diberikan oleh Bapaknya Yesus, itu yang akan diberantas. Ya, kalau dalam Islam tentang bid'ah lah. Sesuatu yang diciptakan oleh manusia-manusia itu sendiri, maka itu akan dihapuskan. Tetapi apa yang ditanam oleh Bapaknya itu tetap berlaku. Yang tidak ditanam oleh Bapaknya, maka itu yang akan diberantas, kan gitu. Makanya Yesus di Matius ya, yang Matius yang 5 kalau nggak salah, 15. Dia itu kan datang untuk menggenapi hukum Taurat. Kalau di Taurat tidak boleh membunuh, maka kalau yang membunuh sama Yesus akan
tambah ketat lah hukumnya Yesus itu sebenarnya. Kan gitu. Silakan ditanggapi, Pak. Jadi di Matius 15 1:11 itu kalau lengkapnya itu dari Matius 15 1 sampai 20 Mas ya. Jadi situ dia punya judul perikopnya itu perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Ya, perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Jadi mungkin saya bisa baca, kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Jadi di sini Yesus mengatakan bahwa, lalu di sini orang Yahudi sendiri mengatakan bahwa membasuh tangan, tidak membasuh tangan sebelum makan itu bukan apa, itu bagian dari adat istiadat. Ya. Lalu tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyang?" Jadi di sini ada pembeda antara adat istiadat dengan perintah Allah. Ya, gitu. Lalu ayat 4-nya, sebab Allah berfirman, "Hormatilah ayahmu dan ibumu." Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, "Apa yang ada padaku dapat digunakan untuk pemeliharaanmu," sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Jadi model persembahan. Di situ berbicara tentang berbakti kepada orang tua. Iya, kan? Iya. Jadi Yesus merubah. Dilanjut. Lalu tadi kan Mas bilang apa? Ini kan soal kata-kata, tetapi di ayat 17 itu Yesus sangat tegas mengatakan bahwa, jadi pada ayat 15 itu lalu Petrus berkata kepadanya, "Jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami." Jadi lalu Yesus menjawab, "Kamu pun masih belum dapat memahaminya. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu," di ayat 17, "segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut, turun ke dalam perut, lalu dibuang ke jamban." Jadi ini bukan hanya berkaitan dengan kata-kata ya, tapi berkaitan juga dengan makanan. Tetapi apa yang keluar dari mulut, lalu di ayat 18, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati dan itulah yang menajiskan orang. Jadi ini ditegaskan lagi sebenarnya sama begini, Yesus bahwa begini, sabar, saya jelaskan dulu. Jadi di ayat 17 itu Yesus dengan tegas mengatakan bahwa jadi bukan persoalan makanan, gitu, tapi persoalan kata-kata yang menajiskan itu. Jika Anda maki itu najis, tapi soal makan itu tidak najis. Begitu. Berarti tidak ada larangan sama sekali ya bagi Kristen bisa makan apa aja ya? Iya. Agak beda sama ini ya. Maksudnya saya agak bingung gitu. Maksudnya jadi begini. Jadi konsep Yesus itu soal makan daging babi, tidak makan daging babi itu berkaitan dengan adat istiadat dalam perjanjian mereka dengan Allah ya. Tapi tetapi perintah Allah ya. Perintah Allah. Jadi kami melihat itu Yesus sendiri adalah wujud dari Allah. Jadi dia punya hak untuk menyempurnakan itu. Oh berarti Yesus itu sama dengan Tuhannya Israel ya? Iya. Kalau yang kami jadi kalau di sini yang saya tidak habis pikir kalau memang sesuatu yang apa tadi adat istiadat gimana sebentar saya baca lagi ya. Ini perikop ini tentang dia punya judul perikop ini tentang perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Ya, oke. Sekarang Yesus itu setiap sesuatu kata Yesus ya, setiap sesuatu yang tidak ditanam oleh Bapakku, artinya adat istiadat lah. Di situ ya kesimpulannya, adat istiadat, maka akan dicabut sampai akar-akarnya. Kan begitu. Ini masalah adat istiadat. Kalau dalam Islam itu dalam masalah bid'ah yang tidak diperintahkan, tetapi kalau yang diperintahkan oleh atau yang ditanam oleh bapaknya kan tidak dicabut di situ. Tapi dipertahankan perintah bapaknya itu dipertahankan. Nah, perintah bapaknya itu apa saja kan gitu. Dilihat dari awal itu. Ya, jadi begini Mas. Perintah Allah itu ya. Perintah Allah itu kan di dalam apa?
di dalam Taurat itu, hukum Taurat itu hanya ada 10 saja. Tidak ada tentang makan babi, ya. Tidak ada bicara tentang soal makan, ya. Perintah Allah itu hanya ada 10. Jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, jangan hormatilah ayah ibumu. Tapi soal makanan itu tidak disebutkan. Ya, itu tapi perintah Allah. Perintah Allah itu hanya 10, hanya ada 10. Tapi itu kan dari Tuhannya Kristen, dari Tuhannya Israel. Kenapa ya, masih diikutin juga? Ya. Kenapa diikutin juga ya? Ya. Kenapa masih diikutin? Perintah Allahnya ya. Iya. Kenapa masih diikutin? Karena di sini kan, ya karena di sini kan Yesus menjelaskan bahwa yang diikuti adalah perintah Allah, bukan adat istiadat. Adat istiadat kan untuk waktu yang cukup lama dari Nabi Musa. Iya. Itu kan dasarnya juga dari perintah 10 itu kan, maka kayaknya terbentuk adat gitu. Jadi begini, kalau kayak makan babi itu kan perintah. Tapi perintah Allah hanya 10 saja, Mas. Soal makanan tidak ada dalam perintah Allah. Hanya ada 10 perintah Allah yang diberikan kepada Nabi Musa. Oke. Nah, makan babi itu kan bukan kebiasaan bangsa Israel. Kayak saya sebut tadi kan, bangsa Israel itu terbiasa dengan domba gitu. Jadi kebiasaan mana babi di bangsa Israel? Coba Bapak, kalau Torah itu meyakini Ulangan itu masuk Torah kan ya Pak ya? Ulangan ya? Ya, masuk Torah nggak? Iya. Nah, berarti di Torah itu selain hukum-hukum yang 10 yang Bapak sebutkan tadi itu, ada juga perintah-perintah yang lain Bapak. Coba baca di Ulangan 14 itu banyak itu. Jadi begini, mungkin itu perintah berkaitan dengan adat istiadat. Tetapi perintah Allah itu hanya 10 yang diberikan kepada Nabi Musa. Ini malah menjelaskan tentang haram dan halalnya hewan loh Pak. Coba yang mana? Di Ulangan 14. Ulangan 14 mulai dari 3 sampai berapa itu? Banyak itu. Itu perikopnya binatang yang haram dan yang tidak haram. Gitu perikopnya. Saya bisa jelaskan nanti. Ulangan berapa? Ulangan 3 dari 3. Ulangan 14, 3. 14 ayat 3 ya? Cara berkebun yang dilarang ya? Binatang yang haram dan yang tidak haram. Itu disebutkan semua itu. Sabar Mas. Tapi mungkin karena itu memberatkan, tidak. Ini tidak memberatkan ya. Ini saya jelaskan, sabar lihat dulu. Kalau saya Kristen kan hanya di hati ya, tidak dalam perbuatan. Cara berkabung yang dilarang. Yang memberatkan nggak diambil. Coba. Coba di 17-nya itu ada larangan di situ. 14:7. Ulangan 14:7. Banyak larangannya. 14:7 ya. Iya, tidak boleh kamu makan dari antara yang memama biak atau di antara ya. Jadi begini Mas. Di ayat, coba Mas lihat di ayat berapa? Ya ini. Ayat 14. Di Ulangan 14:7. 14:7 itu larangan untuk hewan. Ya. Karena terlalu berat nggak diambil kali.
putus ya. Bismillah kamu. Duh, kemana? Putus kayaknya dia. Putus. Iya. Ya udahlah. Lagi buka Google kali putus. Dede, Adi, bangun. Jangan tidur. Ada Dede, Adi. Kalau Kristen semua halal ya, jadi agak unik juga. Kalau Iya, udah unik. masuk ke yang berat-berat, dihilangkan. Kalau menurut saya, itu tafsirannya para rasul itu ngawur itu. Kalau Ya dilihat iyalah. dari Gimana? tadi ayat-ayat tadi itu. Ya iyalah. Jadi semua semua yang Udah berat-berat. jelas. Udah jelas kan kata Yesusnya. Itu kan antara adat istiadat dan perintah Iya. perintah Allah kan. Jadi hukum yang ditanam, maksudnya yang ditanam oleh Tuhannya itu kan hukum. Hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Tuhannya, maka tidak akan dicabut. Tapi kalau hukum-hukum yang tidak ditetapkan oleh Tuhannya, maka itu akan dicabut sampai ke akar-akarnya. Kan gitu. Iya, Sementara di ulangan ini adalah ketetapan-ketetapan Tuhannya. Kan gitu. Iya. Kemudian kok bisa dimaknai itu kemakan, padahal jelas Yesus itu pada waktu itu menjelaskan tentang bagaimana berkata-kata. Jadi hatinya disuruh jaga di situ, bukan makanannya, bukan masalah makanan. Enggak, kan kalau dari menurut saya sih Kristen, tahu. kalau Kristen itu kan semua di hati gitu, sunat di hati, semua di hati kan. Makan kalau yang berat-berat itu di hati aja gitu. Tapi kalau yang enak-enak diambil gitu, ya kan. Jadi ya agak unik sih emang. Kan kayak sama Taurat itu kan cukup ketat itu, makanya di Al-Quran kan dipermudah lah istilahnya ya. Yang tadinya berat dipermudah karena mungkin udah zaman ya, Al-Quran kan untuk segala zaman ya, yang dipermudah gitu. Nah pada saat Kristen ya super mudah gitu, nggak ngapa-ngapain, penting di hati kita apa ya udah. Dosa juga udah tebus. Iya, kalau memang ketetapan Tuhannya memang benar-benar dari dulu sampai sekarang, itu terus ketika larangan babi itu masih ada loh di Islam. Ya. Wa hurrimat alaikumul maitata waddama wa lahmal hinzir. Kan begitu. Itu ada ketetapannya itu. Sekarang paling mudah aja kita lihat. Peternakan babi aja nggak ada itu di Israel dulu. Kan di Israelnya ya. Ini berlaku untuk Israel saja katanya. Kalau di luar Israel boleh makan apa saja. Kalau Tuhannya diambil gitu. Tuhannya diambil, tapi pada saat peraturannya enggak gitu. Jadi ya agak aneh. Babi itu kan lebih mendekati ke Yunani ya. Yunani, Roma itu kan. Nah mereka oke lah beternak babi banyak. Maka saya bilang agak unik sih. Agak unik. Ini kemana hostnya ini? Tahu, dia tidur. Jangan-jangan tidur ini. Coba kita ribut di sini, nanti dia akan datang tuh. Takut di banned. Mana? Jadi unik ya memang. Jadi habis itu kalau saya pikir ya, kalau mereka udah mempercayai perjanjian baru, artinya mereka udah keluar dari Kristen kan. Kristen itu kan perjanjian baru Kristen. Kalau mereka pakai perjanjian lama kan berarti udah masuk ke agama Yahudi, udah murtad itu kan. Nah, saya yang nggak habis pikir, kata menggenapi itu mereka itu maknai apa gitu. Istilahnya menggenapi dalam bahasa Indonesianya aja, ketika ada yang kurang maka ditambahkan gitu.
istilah menggenapi itu. Lagi pula Ada yang ganjil ditambah biar genap kan gitu. dan kata-kata itu keluar kan pada saat pada saat disalib ya. Kata-kata itu kan orang disalib ya nggak kepikir lah. Kata-kata itu pasti minta tolong pada Tuhannya. Maka saya sangat yakin bahwa ya bukan kata-kata digenapin. Digenapin kan karena menggenapkan nubuat itu katanya. Nubuat yang dari Yahudi ya. Yahudi aja nggak meyakini itu. Ya agak unik sih ini agama Kristen. Mana nih ini si hostnya nih Pak Adi, Bang Adi. Dede Adi, saya tinggal nih. Kalau nggak ada orangnya, masa bertamu ditinggal? Tertidur itu paling. Berarti di Kristen tuh nggak ada larangan ya? Sama juga kayak ini dong, agnostik ya? Ya kalau memang dalilnya tadi itu apa yang masuk ke dalam mulut akan keluar di jamban itu diartikan semua makanan halal, ya biar kelabang apa gitu halal semua itu. Iya kan? Ya iya. Kalau diartikan seperti tadi itu. Aduh. Ya, oke lah, nggak usah membahas. Biarlah mereka dengan pemahamannya sendiri. Itulah warna-warni ini ya, warna-warni bangsa kita. Kita cukup tahu apa ya perbedaannya di situ pemahamannya, sehingga kita bisa memaklumi atau menghargai kan gitu. Saya baca typingannya ini udah ini apa? Gak kebaca, udah berbayang-bayang. Ntar saya beli kacamata dulu. Iya udah gak kelihatan, Bang. Kok kitab orang dijadikan lelucon, tapi kalau punya mereka langsung lapor polisi. Bukan lelucon tadi itu Mbak apa Mas ini? Ini Kapak Sumat tadi katanya. Itu kita ngobrol diskusi Ya, sama salah satu yang apa ya, yang punya kitab itu gitu loh. Saya pertanyakan dan ternyata beliau mungkin terputus atau tidak bisa jawab gitu. Dan nggak ada lelucon pun kita. Nggak ada lelucon kok. Jadi saya tadi itu membicarakan tentang pemahamannya Bang, siapa tadi itu? Helmus. Bang Helmus tadi itu kok bisa dipahami begitu, gitu loh. Bukan lelucon namanya. Saya mempertanyakan. Ya kalau sampean bisa menjawab, aduh, hostnya tidur sih. Gitu. Iya, hostnya gak ada. Tadi ketawa-ketawa malah menyimpulkan secara monolog lagi. Ya, kalau perbandingannya sama kita ya jujur saya lucu sih. Iya lucu gitu loh. Lucu. Karena kita gitu kan saya bukan ini kitabnya ya, pemahaman yang tadi berdiskusi dengan saya loh. Kenapa kitabnya? Kalau kitabnya kayaknya kalau seandainya dipahami dengan benar itu, ya Bang ya. Iya. Kalau ya tafsirnya ini yang ini. Cuman pemahamannya tadi itu loh yang saya anggap lucu gitu. Kenapa yang sudah jelas di dalam kitab itu tidak butuh tafsir sebenarnya itu. Udah jelas apa yang ditanam oleh Bapa, apa yang tidak ditanam oleh Bapa akan dicabut sampai ke akar-akarnya. Berarti kalau melihat ke perikopnya kan adat istiadat yang tidak diperintahkan oleh Bapaknya, maka akan dihapus oleh Yesusnya itu. Dan Yesus hanya menetapkan apa yang diperintahkan oleh Bapaknya gitu.
Nah, setelah tadi ada di situ, saya komparasikan dengan saya dukung dengan argumen yang ada di Ulangan. Ternyata beliau terputus di situ, nggak tahu alasan terputusnya apa. Gitu, bahwa di situ ada perintah-perintah Tuhannya, tidak boleh makan yang ini, yang itu, yang ini, yang itu. Dan itu karena perintah dari yang ditanam oleh Tuhannya. Yesus tidak mencabut itu, tidak ada pernyataan Yesus mencabut itu. Itu yang dimaksud. Makanya ketika memahami itu saya anggap lucu, dipahami tidak sesuai dengan itu, gitu loh. Dan reaksi kita sebagai manusia ya dalam bentuk tertawa. Jadi sebenarnya malah saya itu membenarkan itu kata-kata di dalam kitabnya. Cuman pemahamannya yang tidak ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadi salam juga. Salam itu kan nggak ada dari Yahudi. Selamat malam Kak Kapak Sunat. Gimana? Selamat malam Kalmian di 09. Selamat malam Marabama, selamat malam. Selamat malam host. Selamat malam host. Selamat malam. Bang Adi malam. Yo, selamat malam. Silakan dilanjut. Iya, tadi Bang saya Kapak Sunat itu dijelaskanlah kalau memang Sapian mau mewakili beliau gitu. Ayo, saya tanyakan pemahamannya loh dari tadi. Kapak Sunat itu ada yang mau ditanyakan Bang, silakan Bang. Enggak, dari typingnya di bawah beliau itu menyanggah gitu loh. Dijelaskan. Ya, saya persilakan kan dia untuk menyanggah itu gimana ya, Kak? Silakan Bang. Ya. Jadi kalau berbicara tentang hukum Taurat kan ada Dekalog, Misifatim dan Kukim. Kalau Rabam sendiri, Rabbi Maimonides sendiri, itu untuk Misifatim dan Kukim itu hanya berlaku untuk orang-orang Israel, bukan secara universal. Yang berlaku secara universal itu untuk semua umat manusia adalah 7 hukum Nuh, the 7 Noah gitu. The Noah law gitu. Jadi mohon maaf saya tanya, abang ini dari Yahudi atau dari Kristen? Saya Kristen. Oh, Kristen. Oke. Ya. Nah, nanti Anda buka di Sefaria kalau memang Anda mau nggak percaya dengan apa yang saya simpulkan gitu. Apa yang saya sampaikan. Nah, jadi kalau memang mau lebih lanjut lagi nanti kita buka Zoom, di situ kita bisa tunjukkan data-data. Nah, perihal tentang menggenapi itu kan berbicara tentang janji Mesias yang ada di dalam kitab Taurat. Nah, kehadiran Yesus itu yang ada dalam kitab Taurat itu tergenapi, nubuatan-nubuatan dalam kitab Taurat itu tergenapi gitu. Tidak ada satu titik pun dalam kitab Taurat itu yang tidak digenapi dengan kedatangan Yesus. Digenapin itu untuk digenapin itu maksudnya gimana? Iya, apa digenapin? Data yang bingung itu. Digenapi itu nubuatan yang terpenuhi ketika Yesus Kristus datang gitu. Nah, masalahnya gini, Bang. Aku tidak menghapus hukum Taurat. Menghapus, ada kata menghapus kan? Coba ya, dibaca. Silakan dibaca. Dia tidak mengeliminasi semua apa yang ada dalam hukum Taurat, tapi justru kehadirannya itulah yang menggenapi yang ada dalam hukum Taurat itu. Kalau misalkan analogi sebuah gelas itu saya isi air. Menggenapi kan membuat gelas itu penuh ya, tidak mengurangin. Jadi menggenapi itu maksudnya apa ya? Detailnya seperti apa gitu? Menggenapi itu misalkan saya itu berjanji kepada seseorang akan datang, ya kan? Berjanji
akan datang. Nah, itu memenuhi janji yang saya sudah sampaikan itu menggenapi. Berarti nggak ada hubungannya sama Taurat ya? Hanya masalah penyalipan aja. Oke, yang saya tanyakan begini Bang. Jangan sangka aku datang untuk menghapuskan Taurat. Kata menghapuskan itu gimana maksud Abang? Matius 5:17. Coba kita baca. Bacakan Bang Erol. Sebentar. Saya bacaan dari Matius 5-nya ya. Di Matius 5 itu ada itu kata-kata itu. Mungkin bukan menggenapi, mengganjilkan kali ya. Nah, sebentar. Nanti saya baca itu semuanya. Gak apa-apa ya, kita pakai bahasa-bahasa Ya, sarkas. saya jelaskan dulu ya Bang. Iya. Sebelum apa itu ya. Kalau saya gunakan Ini kata dari sarkas. konteks menggenapi. Kalau kita berpikir logika ya, menggenapi itu mengurangi atau menambahkan? Memenuhi. Duh, enggak, saya jawab. Anda kan ini masalah itu ya, hitungan aja. Kalau menggenapi itu menambahkan atau mengurangi? Memenuhi itu. Duh, iya, memenuhi itu menambahi atau mengurangi? Ya Pak, yang pasti nggak dibatalkan, yang pasti nggak. Nah ini saya baca ya, Bang Kapak Sunat ya. Jangan Matius 5:17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Udah. Oke. Sekarang kata meniadakan menurut Abang itu seperti apa? Tidak mengeliminasi nubuatan-nubuatan di dalam perjanjian lama itu. Ketika tidak mengeliminasi berarti menetapkan kan? Masih membiarkan itu ada kan gitu. Ya, makanya kami tidak menyingkirkan perjanjian lama. Kami tetap memakai perjanjian lama untuk melihat nubuatan tentang kedatangan Sang Mesias. Begini Bang, ketika dia itu masih mengatakan tidak mengeliminasi, berarti hukum-hukum itu tetap berlaku kan gitu. Nubuatan itu karena Yesus hukum nggak? Saya tanya. Loh, ini bukan masalah. Anda udah tidak masalah nubuatan ini. Oke, sekarang Anda tidak konsisten dengan penjelasan. Loh, tadi katanya udah oke kok, maunya ngikutin Anda. Loh, saya ini bertanya tadi Anda membawakan kata nubuatan. Sebentar. Anda meminta menjelaskan tentang nubuatan. Makanya saya bawa ke sini. Di sini ini tidak ada membicarakan tentang nubuatan. Anda berusaha menggiring opini saya kan? Bukan menggiring. Saya ingin bertanya pemahaman Anda tentang ayat ini gitu loh. Nah, itu penjelasan saya. Makanya ketika Anda menjelaskan itu, coba saya tanya satu persatu. Ulangi lagi penjelasan saya, silakan. Penjelasan saya kan ini melarikan ke nubuatan Yesus, bahwa di Taurat Yesus itu dinubuatkan, kan begitu kata Anda. Sementara yang di sini kitab-kitab para nabi, kemudian kitab Taurat tidak ada yang dieliminasi sama. Nah, kitab-kitab Taurat itu isinya apa aja? Apa nubuatan saja? Kan gitu maksud saya. Saya jelaskan begini. Oke, silakan jelaskan. Taurat itu, sejelas. Taurat itu kan berbicara tentang bisa berbicara tentang kitab, bisa berbicara tentang hukum, berbicara tentang dekalog. Sabar. Jangan dipotong. Silakan. Coba kita biasakan berdialog dengan baik, tidak menyimpulkan. Jangan dipotong dulu, tunggu orang selesai ngomong. Nah, ketika berbicara tentang Matius 5 ayat 17, itu dalam bahasa Yunani-nya kan menomizete, hoti elton, katalesai, ton nomon, tos propetas.
ada kata propetas di situ, ada nubuatan. Oak elton katalisai ala plerosai. Artinya plerosai itu to fulfill. Ya, itu digenapi, dipenuhi. Jadi nubuatan itu dipenuhi oleh Kristus itu sendiri gitu. Nah, memang kalau di dalam terjemahan, karena kalian kan nggak ngerti bahasa Yunani, hanya bani-bani terjemahan yang tidak paham bahasa Saya tidak Yunani. mengerti. Nah, ada kata propetas, itu kata propetas itu nubuatan, ramalan, atau kalau misalkan itu dari seorang nabi. Nah, ada kata plerosai. Plerosai itu yang tadi Anda pahami sebagai digenapi, itu artinya dipenuhi, artinya ditepati. Jadi jangan dipaksakan digenapi, itu seperti kayak angka, misalkan 11 jadi 12. Itu. Karena Anda, udah saya paham. Tadi kan Anda karena ada kata propetai ya. Plerosa, kemudian di sini diterjemahannya bukan masalah nubuatan, tapi diterjemahkannya kitab para nabi. Iya, tadi mana ada? Ya. Kok beda banget? Ini apakah LAI-nya salah menerjemahkan atau gimana? Mana kata biblos di situ? Mana kata biblos? Loh, saya nggak menanyakan di situ. Saya di sini mengatakan kitab para nabi. Berarti LAI-nya salah ya? Itu namanya terjemahan itu. Propet itu apa? Nabi kan? Propet itu nabi kan? Itu, aduh ya ampun. Propetas itu menjelaskan tentang nubuatan. Tidak ada gunakan kata biblos. Biblos itu adalah kitab. Ya kan? Jadi nubuatan itu dipenuhi. Ya kan, saya bacakan lagi untuk Anda yang tidak paham bahasa Yunani. Me nomisete hoti eton katalisai ton nomon hetos propetas, bukan propetes. Oak elton katalisai ala plerosai. Ya. Nah, kata ini prophets, not I have come to abolish but to fulfill. Artinya digenapi atau dipenuhi dari janji itu. Itu ya Pak ya, saya udah kasih tahu Anda. Oke. Saya tanya sekarang. Apakah kitab Taurat itu? Sebentar, ini belum selesai kok. Belum selesai, Bapak. Apakah kitab Taurat itu hanya berbicara tentang nubuatan atau hukum? Tadi saya udah jelaskan. Iya. Tadi sangat sayang sekali. Anda menjelaskan bahwa kitab Taurat itu mengandung hukum, juga nubuatan, juga apa tadi itu. Saya tanyakan. Di sini Yesus mengatakan tidak mengeliminasi tentang Taurat, ya. Tentang Taurat. Berarti tidak mengeliminasi semua yang ada di Taurat, kan begitu? Enggak ada kata semua di mana di situ. Loh, semuanya mana? Yesus membacakan tidak sebagian Taurat, mengatakan Taurat saja, berarti kan semuanya. Tuh kan Anda kata kamu Taurat itu mengandung 3 itu. Berarti kan semuanya itu ada di Taurat. Kan gitu. Ya ampun. Gini Pak, sebentar. Ada Taurat itu kalau dalam pengertiannya bisa kata kitab, bisa kata hukum. Ya, bisa juga hukum-hukum dan lain-lain. Nah, ketika ayat ini, konteks ini berbicara tentang janji yang akan dipenuhi itu, gitu, di dalam Taurat itu sendiri, yaitu nubuatannya yang dipenuhi. Tadi saya udah jelaskan, tidak ada kata biblos di dalamnya. Berarti ini salah ya, LAI menerjemahkan dan memberi perikop ini salah ya. Dan saya kenapa saya tidak percaya kepada penjelasan Anda? Bang, kenapa saya tidak percaya kepada penjelasan Anda? Gini. Kalau gitu nggak usah saling menjelaskan. Anda itu hanya cuma diskusi dengan Anda. Bukan begitu. Anda bani terjemahan yang tidak mengerti, tapi Anda punya narasi begitu. Nah, lebih baik nggak usah diskusi. Coba. Anda juga nggak percaya buat apa?
Begini, Dadah. Anda itu hanya bersembunyi di balik kata-kata yang saya tidak mengerti, kan gitu. Kabur dia. Padahal saya mau jelaskan bahwa yang dijelaskan ini Mana? tentang hukum-hukum Iya, iya Taurat bang, loh. iya bang. Saya Di pun ini paham loh, juga. bukan tentang nubuatan. Kok kabur ya? Kalau dibaca semuanya itu akan tadi itu apa ya, bersembunyi di balik kata apa? Propetai ya, propetai. Itu udah salah itu. Propetas. Karena Propetas ya itu nabi profetas bang. ya, profetas. Hmm. Nah iya kita Nabi. Itu para nabi nabi. ini dijelaskan. Karena di sini berbicara tentang hukum-hukum Taurat yang Nabi Isa itu, apa Yesusnya itu tidak mau mengeliminasi semua yang ada di Taurat, baik hukumnya atau apalah kata tadi yang disebutkan itu. Karena di sini Itu menjelaskan tentang dari hukum-hukum bahasa Taurat Yunani ini ya. semuanya. Dari bahasa Yunani ya tadi yang dijelaskan ya, propetas. Iya, Iya, berarti benar gara-gara saya. nabi. Ya Nah, intinya itu mau emang ngambil ahli mudah aja. typing itu. Ya, ahli Enggak. typing itu kalau dibaca semua ini satu perikop ini maka akan menjelaskan tentang hukum Taurat ini. Ini yang tidak dieliminasi oleh Yesus itu. Perikopnya aja udah jelas Yesus dan hukum Taurat. Ya mereka prinsipnya kalau itu memberatkan ya jangan diambil gitu. Kalau nubuatnya diambil. Sampai habis baterainya TBS tuh. Jadi Kristen nggak punya ini Dia larangan ya. itu mau bersembunyi di balik bahasa yang saya tidak tahu. Gitu. Ya, Tapi dia itu salah orang yang begitu karena saya ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa yang dia katakan itu salah. Karena di sini memang Keliru bang. membahas hukum-hukum Taurat semua. Gitu loh. Dia membicarakan tentang nubuatan. Mau hmm. kemana itu? Orang dari Yahudi juga nggak percaya tuh nubuatannya. Iya. Jangan dikira tidak mengerti bahasa Yunani terus gak bisa memahami. Kan gitu. Udah remah dah iya. Ah, iya. Kenapa mereka nggak bersentral di Yerusalem ya? Kenapa Yunani? Kan agamanya bukan dari Yunani, tuh. Bukan. Selalu Yunani. Nazaret. Iya, apa-apa Yunani. Padahal asalnya dari Hebrew ya. Aramek. Iya, Bahasanya Aram. dulu dipakai dia bahasa Aram. Emang teman-teman Sebenarnya Yunani kan. pertanyaan yang paling sentral itu ada di apa? Dan mereka itu akan bisa menggagalkan Yesus jadi Tuhan. Pertanyaannya apa? Nubuatannya itu untuk apa? Untuk jadi Kristus atau jadi Tuhan gitu loh. Kalau Ah ya ditanya itu. Ah, itu juga saya Ya, juga bingung bang. Mohon iya, dijelaskan bang. tanyain itu aja. Apa Iya. Kristus itu? Apa itu Tuhan? Kristus kan dari arti apa jalan kebenaran gitu ya kalau nggak salah. Jalan keselamatan atau jalan kebenaran nggak tahu saya. Ya Kristus itu Mesias dalam bahasa Ibrani, bahasa ininya Kristus. Mesias itu yang Iya. diurapi. Iya. Yang diurapi. Nubuatannya kan menjadi Mesias. Kok bisa jadi Tuhan gitu loh. Apakah Tuhan itu Mesias kan gitu. Padahal Mesias sendiri kan kalau dihitungnya kan nabi sebenarnya. Nabi. kalau Itu kalau kalau bahasa Inggrisnya kan diartikan prophet kan. prophet, iya, prophet. Jadi Prophet itu nabi. kalau aku lihat ini sebenarnya mereka pingin menyembah Tuhannya Israel, cuma karena Tuhan Israel itu punya Israel, ya Ah, takut. melalui Yesus, karena nggak berani mereka langsung ke Tuhan Israel, jadi harus lewat Yesus. Nah, lewat Yesus kan tidak ada larangan, makan apa aja suka hati, buat apa aja suka hati.
Iya. Tapi kenapa bisa ya kok ada teks Ibrani gitu? Teks Ibrani kan perjanjian lama ya. Dan dari LAI juga perjanjian baru juga dasarnya juga dari Ibrani. Cuma kemudian diterjemahkan ke dalam Yunani kan. Nah yang mereka pegang itu referensinya Yunani. Yunani itu kan markasnya pagan. Jadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang mau minum anggur asam biar mati diracun, disalib? Ntar disalib jadi Tuhan dong. Untuk bisa jadi Tuhan disalib dulu. Bukan, harus minum anggur asam. Anggur asam ya. Dicelupkan Iya belum kenalan saya, Bang. Anggur asam ini apa Muslim apa Kristen? Wah, ini saya bukan Tuhan, jadi saya Islam. Oke, alhamdulillah. Saya follow Bang ya. Oh, makasih. Ini bukannya kucing tidur ini. Saya udah berteman nih sama anggur asam nih. Kucing tidur ini. Oh iya. Kok dibatalin ya? Batalin pertemanan. Aku juga berteman sama Abang Kucing Tidur kok. Oh gitu. Oh, saya belum nih sama Bang ini. Follow lah. Kucingnya belum tidur ini. Iya, saya follow. Sudah saya follow. Bang Arabama sudah saya follow. Bang Adi juga saya follow. Saya follow juga. Makanya kalau mau jadi Tuhan itu harus minum anggur asam dulu, dicelupkan di karang itu. Saya mau jadi Tuhan di Indonesia nanti. Ini sekedar cerita aja, boleh nggak saya bercerita? Siap. Tadi pagi itu saya tuh lihat YouTube ya kan. Ternyata ada seorang murtadin itu dia masuk Kristen. Karena alasannya dia baca Alkitab Kejadian 1 sampai ayat terakhir gitu katanya. Ya, di situ sendiri kan gimana kalau saya menanggapi yang YouTube tadi pagi saya lihat. Ini di pasal 1 ayat 29 di situ kan menerangkan ya kan. Biji-bijian sudah ada, semua apa yang hijau sudah ada. Tapi di situ kan matahari belum ada lah. Terus itu gimana itu? Bisakah hijau daun keluar ya kan? Klorofilnya itu fotosintesis tanpa matahari, itu yang jadi pertanyaan saya. Wah, itu jawabannya mudah itu. Untuk kita mengetahui 24 jam satu hari, itu 24 jam kan dibagi dua itu. Ada siang, ada malam, maka jadilah hari gitu. Gimana kita bisa menghitung hari kalau matahari nggak ada gitu. Nah, itu loh. Ya nggak bisa, gimana? Pokoknya gampang, kalau mau murtad terus harus edan dulu. Oh gitu ya. nyebut. Astagfirullahaladzim. Itu. Kalau bagi-bagi yang di ayat terakhirnya juga gini bilangnya, kan di situ apa habis petang pagi lagi gitu. Habis petang itu pagi. Begitu dan seterusnya.